Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali nas renungan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami agar dapat melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan, hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 1 yang berbunyi, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan Allah tahu tentang segala sesuatu yang kita berbuat. Tuhan Allah Bapa kita yang kita sembah, kita puji, dan kita muliakan itu adalah Allah yang maha hadir, yang artinya Dia hadir di segala tempat dan di segala waktu, dan Dia juga maha tahu, yang artinya bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu memiliki pengetahuan penuh, mengetahui segala hal, karena Dia berdaulat penuh atas segala yang diciptakannya, yang ada di alam semesta dan segala isinya ini. Jadi tidak ada tempat di belahan bumi manapun bagi semua umat manusia yang bisa dan dapat menyembunyikan dirinya sendiri dari hadapan Tuhan, sebagaimana tegas juga difirmankan di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Penulis kitab Mazmur ini juga mau menyatakan tentang keberadaan Dia yang Maha Kuasa, di mana dituliskan di dalam Mazmur 139 ayat 2-4 yang berbunyi, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Pemazmur Raja Daud sadar betul bahwa ia tidak mungkin dapat menyembunyikan diri dari pantauan atau dari perhatian Tuhan Allah Bapa di surga, sebab Dia ada di mana-mana dan mengetahui segala sesuatu. Maka ia begitu terbuka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada selubung sedikit pun yang mampu menutupi tentang diri seseorang dari pandangan Tuhan, sehingga ia tidak tahu. Semuanya nyata, jelas, terbuka di mata Tuhan. Ada banyak orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus tidak menyadari tentang hal ini, atau mungkin pura-pura tidak tahu kalau Tuhan itu maha hadir dan maha melihat, maha tahu tentang diri kita umatnya, sehingga mereka menjalankan hidup dengan seenaknya sendiri alias hidup sembrono. Dengan tanpa rasa bersalah sedikitpun, mereka sering tetap hidup di dalam dosa-dosa dan kesalahannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sekalipun tahu bahwa mereka telah ditebus dosa-dosa dan kesalahannya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka sebagai ciptaan baru sesungguhnya harus bersyukur. Tapi malah sebaliknya, mereka tetap saja menjalani hidup sebagai manusia lama, hidup menuruti keinginan daging dengan segala hawa nafsunya, dengan segala kepura-puraannya atau topeng-topeng kehidupan yang mereka pikir dengan cara itu bisa mengelabui, membohongi Tuhan. Ibadah tetap saja dilakukan, pelayanan tetap dijalani, tapi perbuatan dosa juga enggan untuk mereka tinggalkan. Hidup kita umat manusia mungkin saja tidak tahu segala hal yang kita sembunyikan, yang jelas terbuka di mata Tuhan itu. Hal-hal kecil sekalipun sesungguhnya harus kita sadari
tampak jelas di mata Tuhan yang Maha melihat itu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga, karena kami memang harus disadarkan betapa Tuhan sungguh selalu dan senantiasa menyelidiki dan mengenali diri kami sebagai ciptaan yang telah Engkau ciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bahkan ketika kami juga melakukan hal yang berkaitan dengan hidup sebagai gambar dan rupa Allah atau mempunyai kehendak bebas, kami telah melanggarnya melalui nenek moyang kami Adam dan Hawa di masa penciptaan manusia pertama dulu. Namun dengan janji-Mu Engkau telah menggenapinya untuk tidak membiarkan manusia biasa, sehingga janji untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal, dari hidup yang berakhir kepada masuk neraka kuasa maut itu, Tuhan bangkit mengalahkan kuasa kematian untuk memenangkan kami, sehingga kami terhindar dari kuasa kegelapan, kuasa maut itu. Dan bahkan Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal di sorga bagi setiap orang yang tetap setia, hidup takut akan Tuhan, melaksanakan apa yang berkenan di hati Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap pribadi kita yang merasakan pergumulan dan permasalahan persoalan hidup kami ini malah membawa kepada suatu sakit penyakit rohani terutama maupun juga yang bersifat jasmani. Kami percaya mujizat kesembuhan-Mu boleh terjadi atas diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, karena kami sungguh-sungguh mau berdoa bersembah sujud memohon. Dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin.